Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, kita awali hari dengar renungan firman Tuhan. Kesabaran, Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, seperti apakah kita memaknai kesabaran? Apakah bersikap sabar itu berarti kita rela menunggu antrian? Apakah sabar itu berarti kita tetap tenang saat berada dalam kemacetan yang berkilo-kilometer panjangnya? Apakah sabar itu berarti kita mampu untuk bertahan dan menahan emosi di saat sesuatu buruk menimpa kita? Secara umum, kita mengaitkan kesabaran dalam hal menunggu, tahan menghadapi ujian, mampu meredam emosi negatif ketika suasana tidak bersahabat. Namun sesungguhnya saudara, kesabaran memiliki arti yang lebih luas. Sabar bukan berarti kita diam, pasif atau pasrah begitu saja. Yang pertama, sabar itu berarti bekerja keras, saudara. Misalnya kita sedang merintis sebuah bisnis pekerjaan. Namun setelah sebulan, 2 bulan berjalan, ternyata usaha kita itu menunjukkan hasil yang tidak baik, bahkan terus merugi. Lalu seseorang datang dan menyemangati kita untuk bersabar. Bagaimana reaksi kita? Saudara, sabar bukan berarti kita hanya diam dan terus menunggu. Jika kita hanya mengartikan sabar sebagai pasrah, maka bisnis kita pun akan semakin terpuruk, saudara. Saudara, sabar di sini berarti kita harus bekerja keras dengan memikirkan strategi yang baru, mencoba sesuatu hal yang baru, agar usaha kita pun dapat berkembang. Sabar yang kedua yaitu bukan berarti kita tidak berdaya. Saudara, orang yang sabar bukanlah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi kerasnya hidup. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan atau kesatria yang memiliki kekuatan untuk bertahan dan menyerang. Saudara, orang yang sabar akan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan dan ujian yang terjadi. Kemudian dia akan bangkit untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi. Dia akan terus berupaya mengembangkan usaha, tidak pernah berhenti untuk belajar dan tangguh saat berhadapan dengan ujian. Saudara, kesabaran semacam ini sesungguhnya menunjukkan tingkat ketangguhan hidup kita. Menjadi orang yang sabar tentunya membutuhkan sebuah proses. Namun percayalah, jika tantangan-tantangan hidup yang terjadi akan memproses kita sedikit demi sedikit dan menjadikan kita semakin tangguh dalam hidup ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kesabaran yang kita miliki saat ini? Apakah kita masih sabar atau sedang menunggu atau sedang terus berjalan untuk meraih sesuatu dalam hidup ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Oleh karena itu saudara, mari kita mau untuk bersabar, yaitu terus bekerja keras, dan bukan berarti kita tidak berdaya, tapi kita akan terus maju untuk menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat renungan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, dan mulai saat ini kami mau menjadi orang yang sabar, yaitu orang yang terus bekerja keras dan bukan berarti diam dan tidak berdaya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu dimanapun berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.